Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Ramadhani, NPM 20.125147. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kritik Sanad dan Matan Hadis dengan subjudul Studi Kritik Sanad dan Matan Hadis yang meliputi standar dalam mengkritik dan kriteria pengkritik. Baiklah, silahkan disimak video selanjutnya. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan kritik terhadap sanad. Suhdi Ismail dalam buku beliau yang berjudul Metodologi Penelitian Hadis Nabi menguraikan ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam melakukan suatu kritikan terhadap sanad suatu hadis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan iktibar. Kata iktibar adalah masdar dari kata iktibar, yang menurut bahasa berarti peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatu yang sejenis. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, iktibar adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu, yang hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat seorang periwayat saja, dan dengan menyertakan sanad-sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah tidak ada untuk bagian sanad dari hadis yang dimaksud. Adapun kegunaan iktibar adalah untuk mengetahui keadaan sanad hadis seluruhnya, dilihat dari ada atau tidak adanya pendukung berupa periwayat yang berstatus mutabi atau syahid. Adapun langkah yang kedua dalam kritik sanad, yaitu pembuatan skema sanad. Untuk mempermudah kegiatan iktibar itu diperlukan adanya pembuatan skema untuk seluruh sanad. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jalur seluruh sanad, nama-nama periwayat untuk seluruh sanad, dan yang ketiga, metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat. Langkah yang ketiga, meneliti pribadi periwayat dan metode periwayat. Untuk meneliti hadis diperlukan sebuah acuan, yaitu acuan yang akan digunakan untuk meneliti kesahihan hadis bila hadis yang diteliti bukanlah hadis yang mutawatir. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu langkah-langkah kegiatan dalam kritik matan hadis. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam melakukan kritik matan hadis menurut pengakuan Bustami dalam bukunya Metodologi Kritik Hadis adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghimpun hadis-hadis yang terjalin dalam tema yang sama. Yang dimaksud dengan hadis yang terjalin dalam tema yang sama adalah: pertama, hadis-hadis yang mempunyai sumber sanad yang sama, baik riwayah bil alaf maupun melalui riwayah bil al-makna. Kedua, hadis yang mengandung makna yang sama, baik sejalan maupun bertolak belakang. Ketiga, hadis-hadis yang memiliki tema yang sama seperti tema akidah, ibadah, dan lainnya. Adapun langkah yang kedua, penelitian matan hadis dengan pendekatan hadis sahih. Dalam melakukan kritik matan, selain dapat dilakukan dengan membandingkan hadis yang memiliki sanad yang sama, juga bisa dengan membandingkan hadis-hadis yang satu tema namun berbeda sanadnya. Sekiranya kandungan suatu matan hadis bertentangan dengan matan hadis lainnya. Langkah yang ketiga, yakni penelitian matan hadis dengan pendekatan Al-Quran. Pendekatan ini dilatar belakangi oleh pemahaman bahwa Al-Quran adalah sebagai sumber pertama atau utama dalam Islam untuk melaksanakan berbagai ajaran, baik yang usul maupun yang furu. Maka Al-Quran haruslah berfungsi sebagai penentu hadis yang dapat diterima dan bukan sebaliknya. Langkah yang keempat, yaitu penelitian matan hadis dengan pendekatan bahasa. Pendekatan bahasa dalam upaya mengetahui kualitas hadis tertuju pada beberapa objek, yaitu
struktur bahasa. Yang kedua, kata-kata yang terdapat dalam matan hadis apakah menggunakan kata-kata yang lumrah digunakan bangsa Arab atau masa Nabi Muhammad, atau menggunakan kata-kata baru yang muncul dan dipergunakan dalam literatur Arab modern. Yang ketiga, matan hadis tersebut menggambarkan bahasa kenabian. Yang keempat, menelusuri makna kata-kata yang terdapat dalam matan hadis dan apakah makna kata tersebut ketika diucapkan oleh Nabi Muhammad sama makna dengan yang dipahami oleh pembaca atau peneliti. Adapun langkah yang kelima dalam meneliti matan hadis yaitu pendekatan sejarah, penelitian dengan pendekatan sejarah. Salah satu langkah yang ditempuh para muhadisin untuk penelitian matan hadis adalah mengetahui peristiwa yang melatar belakangi munculnya suatu hadis, asbab urut al-hadis. Langkah ini mempermudah memahami kandungan hadis. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang yang akan meneliti matan hadis, yaitu yang pertama, memiliki keahlian di bidang hadis. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang ajaran Islam. Yang ketiga, telah melakukan kegiatan mutalaah yang cukup. Yang keempat, memiliki akal yang cerdas sehingga mampu memahami pengetahuan secara benar. Yang keenam, memiliki tradisi keilmuan yang tinggi. Saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.